Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, mahasiswa-mahasiswi Prodi Keperawatan Langsa tingkat 3A dan 3B. Mudah-mudahan hari ini adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dalam keadaan yang tidak berkurang sesuatu apapun, sehingga bisa menjalani aktivitas dengan lancar. Hari ini kita ketemu di mata kuliah kebijakan kesehatan bersama dengan saya, Muhammad Khairul Rozi, dan ini merupakan pertemuan pertama kita di mata kuliah kebijakan kesehatan. Di mata kuliah ini saya satu tim dosen dengan Ibu Juliani, jadi beliau sebagai koordinator dan saya sebagai dosen anggota. Nanti di akhir sesi materi, adik-adik saya berikan kesempatan untuk bertanya, bagi yang mau bertanya, terkait dengan materi, apakah ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang belum jelas mungkin dalam penyampaian saya selama perkuliahan ini berlangsung. Pertemuan ini saya rekam, dan nanti akan saya share di link YouTube saya pribadi, jadi adik-adik bisa melihat kembali di YouTube, dan untuk mereview pertemuan hari ini tentunya. Pak. Jadi, ya, silakan. Pak, maaf Pak, kawan-kawan minta di ACC Pak, belum bisa masuk. Oke, sudah saya admit semuanya, sudah saya admit. Memang ada nih Mutia Sari, Siti Nurhalija, Nisa Safana, dan beberapa yang lain. Sudah saya admit semuanya, sudah saya terima. Nggak apa-apa, sambil saya mulai perkuliahannya, sambil mereka masuk mungkin, dan tetap saya terima, tidak masalah. Oke. Bahan perkuliahan hari ini berupa modul, berupa undang-undang, dan jurnal sudah saya kirim di grup WhatsApp. Jadi adik-adik silakan buka modul yang saya kirimkan. Kita sambil membaca bahannya secara teori bersama-sama dan melakukan pembahasannya secara bersama-sama terkait dengan apa itu kebijakan kesehatan. Nah, mengapa kebijakan kesehatan itu penting? Nah, ini kita masuk ya sebagai awal, mengapa kebijakan kesehatan itu penting. Kita tahu hari ini sektor kesehatan merupakan bagian penting perekonomian di berbagai negara. Sejumlah pendapat menyatakan bahwa sektor kesehatan sama seperti spons ya, adik-adik tahu spons ya. Spons tersebut menyerap banyak sumber daya nasional untuk membiayai banyak tenaga kesehatan. Jadi sektor kesehatan itu diibaratkan seperti spons yang menyerap banyak sumber daya dan tenaga kesehatan. Kita termasuk dalam salah satu tenaga kesehatan ya. Jadi adik-adik harus tahu bahwasanya perawat termasuk sebagai salah satu tenaga kesehatan. Bukan tenaga medis ya. Kita bukan tenaga medis. Yang disebut dengan tenaga medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Kalau perawat adalah tenaga kesehatan. Oke, selanjutnya, kesehatan juga dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan layanan kesehatan terkadang ya. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan masyarakat, sudah barang tentu ya. Masyarakat dengan perekonomian lemah hampir bisa dipastikan berdasarkan penelitian akan mempengaruhi derajat kesehatannya. Sama halnya dengan polusi, air kotor, atau sanitasi yang buruk. Nah, sanitasi yang buruk contoh adalah pencemaran lingkungan ya. Kebijakan ekonomi seperti pajak merokok ataupun alkohol dapat pula mempengaruhi perilaku masyarakat. Penyebab mutakhir meningkatnya obesitas di tengah masyarakat, mencakup ketersediaan makanan cepat saji yang murah namun tinggi kalori,
ataupun penjualan soft drink di sekolah juga menurunnya kebiasaan olahraga ya. Jadi hal-hal tersebut mempengaruhi aktivitas masyarakat dan mempengaruhi pola perilaku masyarakat sehingga mempengaruhi pula status kesehatan masyarakat ya. Apa itu kebijakan kesehatan? Nah, kebijakan sering diartikan sebagai sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan tertentu ya, ataupun bidang kesehatan lingkungan, pendidikan, dan juga perdagangan dalam hal kesehatan. Nah, jadi kebijakan kesehatan adalah sejumlah keputusan yang dibuat oleh sekelompok orang. Sekelompok orang itu siapa, Pak? Sekelompok orang itu yang pertama adalah pihak legislatif ya, pihak legislatif, dan yang kedua adalah pihak eksekutif. Jadi melalui pemerintahan dan melalui pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Orang-orang yang menyusun kebijakan disebut dengan pembuat kebijakan. Nah, orang-orang yang menyusun kebijakan kesehatan disebut sebagai pembuat kebijakan kesehatan ya. Jadi orang-orang yang terlibat secara langsung untuk menyusun kebijakan disebut sebagai pembuat kebijakan. Nah, kebijakan dapat disusun di semua tingkatan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perusahaan multinasional ataupun perusahaan daerah ya, di sekolah ataupun di rumah sakit. Orang-orang ini kadang disebut pula sebagai elit kebijakan, satu kelompok khusus dari para pembuat kebijakan yang berkedudukan tinggi dalam organisasi dan sering memiliki hubungan istimewa dengan para petinggi dari organisasi yang sama ataupun berbeda. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut ya dari level tertinggi, dari tingkat nasional sampai dengan setingkat daerah ya. Jadi kebijakan kesehatan itu tidak hanya berada di level nasional, tapi di level daerah juga ada gitu. Contoh adalah seperti yang hari ini sama-sama kita rasakan ya, seperti PPKM hari ini atau yang sebelumnya disebut dengan PSBB ya. Nah, itu juga salah satu kebijakan kesehatan. Adanya perbedaan peraturan pemerintah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan kebijakan kesehatan di daerahnya masing-masing ya. Misalnya pemerintah pusat menerapkan PPKM ya, PPKM level 2, sementara daerah menerapkan PPKM level 3 gitu ya. Jadi adanya perbedaan kebijakan kesehatan, perbedaan peraturan atau perbedaan pengambilan kebijakan kesehatan lah gitu ya, antara tingkat pusat, tingkat nasional, dan tingkat daerah ataupun pemerintahan daerah ya, yang mana kalau sudah di tingkat daerah menjadi hak dan kewajibannya pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi di daerahnya masing-masing gitu kan. Contoh hari ini adalah Kota Langsa ya. Hari ini kota kita masuk ke dalam level zona merah, sehingga pemerintah Kota Langsa menerapkan bekerja dari rumah ataupun yang biasa kita kenal dengan istilah WFH ya, work from home. Jadi bekerja dari rumah selama Kota Langsa masih dalam zona merah. Nah, hari ini beberapa daerah yang ada di Aceh, Kota Langsa diantaranya, dan Aceh Tamiang, itu masuk ke dalam zona merah. Jadi pemerintah daerahnya menerapkan kebijakan untuk mengantisipasi masyarakatnya melakukan aktivitas-aktivitas berlebih di luar rumah, di perkantoran, dan di tempat lain, di sekolah juga termasuk, untuk bisa melakukan aktivitasnya dari rumah, ataupun biasa kita kenal dari dengan sebutan WFH ataupun work from home. Nah, itu juga termasuk ke dalam
kebijakan kesehatan. Contoh daripada kebijakan kesehatan. Banyak lagi Pak contoh-contoh kebijakan kesehatan. Banyak. Contohnya apa lagi Pak? Misalnya adalah undang-undang ya. Undang-undang tentang undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian ya, Kementerian Kesehatan dan Dewan Perwakilan Rakyat menghasilkan undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang rumah sakit, undang-undang keperawatan. Nah, itu juga masuk ke dalam produk kebijakan kesehatan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kebijakan kesehatan, ini merupakan topik yang sangat luas sebenarnya ya. Makanya saya banyak membagikan bahan kepada adik-adik supaya bisa kita lihat satu-satu terkait dengan kebijakan kesehatan. Nah, ketika kita berbicara tentang kebijakan kesehatan, ada juga dampaknya terhadap kebijakan publik. Jadi kebijakan kesehatan juga berhubungan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik mengacu kepada kebijakan pemerintah. Sebagai contoh di sini Thomas Dye pada tahun 2001 menyatakan bahwa kebijakan umum adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Ia berpendapat bahwa kegagalan untuk membuat keputusan ataupun bertindak atas suatu permasalahan ia berpendapat bahwa kegagalan untuk membuat keputusan atau bertindak atas suatu permasalahan juga merupakan suatu kebijakan. Jadi, berbuat ataupun bertindak atas sesuatu juga merupakan suatu kebijakan. Misal, pemerintah Amerika terus-menerus memutuskan untuk tidak menetapkan layanan kesehatan secara universal, tetapi mengandalkan program marketplace untuk warga sangat miskin dan lansia 65 tahun ke atas guna memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakatnya. Nah, jadi ini ya contoh kebijakan kesehatan yang bisa kita lihat ya. Adik-adik silakan buka modul yang saya kirimkan di grup ya supaya tahu bahan yang sedang saya bacakan. Ya, di halaman 7, Ketika mempertimbangkan contoh-contoh dalam kebijakan publik, pembaca harus mempertimbangkan pula pernyataan ataupun pendapat resmi yang dikeluarkan suatu pemerintah ataupun departemen. Pernyataan ataupun pendapat tersebut dapat digunakan dalam pencapaian tujuan tertentu, yaitu melaksanakan program pelarangan bertukar jarum guna mengurangi risiko di antara pengguna obat. Ya, itu atau menyelesaikan suatu masalah memungut tarif untuk kendaraan guna mengurangi kepadatan lalu lintas di perkotaan. Jadi melarang masyarakat menggunakan jarum secara bergantian ya. Jadi penggunaan jarum suntik itu tidak boleh bebas digunakan oleh masyarakat, melainkan oleh tenaga kesehatan yang terlatih ataupun tenaga medis. Nah, untuk apa? Untuk menghindari dan mengurangi penyebaran penyakit infeksi. Apakah itu HIV ataupun yang lainnya ya, hepatitis dan lainnya. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik ya, contoh daripada banyak sekali hal yang bisa kita bahas tentang kebijakan kesehatan. Saya yakin cukup banyak materi tentang kebijakan kesehatan yang bisa kita lihat dan juga bisa kita bahas sama-sama, apalagi terkait hari ini di masa pandemi. Itu di grup juga sudah saya bagikan. Kalau adik-adik bisa melihat bahannya yang jurnal, oke, silakan kita buka jurnalnya. Jurnal yang 61663 itu. Nah, analisis kebijakan kesehatan berdasarkan analisis kelompok risiko terhadap persebaran kasus COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020. Nah, apa bentuk kebijakan kesehatannya?
apa bentuk kebijakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dari berbagai kebijakan pemerintah untuk mencegah penularan virus corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat ya, virus COVID telah diimplementasikan selama masa penularan wabah COVID-19 adalah sebagai berikut, diantaranya adalah kebijakan berdiam diri di rumah. Nah, ini juga langkah yang diambil pemerintah terkait dengan kebijakan kesehatan dalam hal menangani masa pandemi COVID agar penyebaran corona ataupun virus corona tidak luas ataupun tidak terjadi secara luas di masyarakat. Nah, apa aja contoh kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Pemerintah mengambil beberapa macam kebijakan terkait dengan kesehatan bagi masyarakat. Yang pertama adalah kebijakan berdiam diri di rumah ya, ataupun stay at home. Nah, yang pertama, ini bahan yang saya baca ada di dalam jurnal ya, ada di dalam jurnal yang saya bagikan di grup. Jadi adik-adik silakan melihat bahan yang saya bagikan. Nah, yang pertama ada kebijakan berdiam diri di rumah. Yang kedua adalah kebijakan pembatasan sosial ataupun social distancing ya. Jadi kita dilarang oleh pemerintah untuk terlalu aktif melakukan kegiatan di luar rumah, ketemu orang sana sini, menciptakan kerumunan ataupun ikut masuk ke dalam kerumunan ya. Karena itu bisa menyebabkan penularan virus COVID. Nah, lalu apalagi selain pembatasan kegiatan sosial, yaitu pembatasan fisik ataupun physical distancing. Jadi selain ada social distancing, ada physical distancing ya. Kita tidak boleh terlalu berdekatan dengan orang lain yang tidak kita kenal ataupun orang yang baru kita temui. Jadi kita memberi jarak sejauh 1 meter lebih ya, sampai dengan 2 meter apabila kita baru ketemu dengan orang yang baru pertama kali kita temui. Nah, lalu adalah menggunakan alat pelindung diri, masker ya. Nah, masker. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan penggunaan alat pelindung diri ataupun masker. Jadi kita diwajibkan oleh pemerintah ya, pemerintah mengambil kebijakan kesehatan, salah satunya adalah mewajibkan kita untuk selalu menggunakan masker di masa pandemi ini. Nah, selanjutnya ada kebijakan menjaga kebersihan diri. Nah, cuci tangan ya. Jadi selain kita diwajibkan menggunakan masker, kita juga diwajibkan melakukan cuci tangan secara rutin, secara teratur, sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, ataupun saat kita baru pulang dari luar rumah ya. Pada saat kita sudah ketemu dengan orang lain, kita pulang ke rumah, sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, kita diwajibkan untuk mencuci tangan. Nah, hal-hal ini masuk ke dalam poin kebijakan kesehatan juga. Nah, jadi banyak sekali memang ya, kalau kita berbicara tentang kebijakan kesehatan, apalagi di dalam masa pandemi hari ini. Nah, selanjutnya selain berdiam diri di rumah, social distancing, physical distancing, penggunaan masker, ada lagi yaitu ada cuci tangan dan WFH. Nah, seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, ini juga termasuk pengambilan keputusan oleh pemerintah karena zona kita di Langsa merupakan zona merah dan Aceh Tamiang juga masih merupakan zona merah. Jadi kita dilarang oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas beramai-ramai di luar rumah, di sekolah misalnya ya. Jadi kita dibatasi dulu untuk sementara waktu kegiatan di luar rumah untuk berkumpul, untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, itu juga masuk ke dalam kebijakan kesehatan. Lalu adalah menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Nah, menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, seperti mengadakan acara resepsi ya, acara resepsi pesta pernikahan, ataupun resepsi yang lain ya, itu ditunda dulu untuk sementara waktu.
untuk mencegah penyebaran COVID. Lalu apa lagi Pak yang terkait dengan COVID? Adalah melakukan PSBB. Nah, kalau yang hari ini kita kenal dengan PPKM ya, nah pembatasan sosial berskala besar. Nah, hari ini dikenal dengan sebutan PPKM. Nah, itu juga masuk ke dalam kebijakan kesehatan. Nah, dan kebijakan pemberlakuan kebijakan new normal. Jadi kita diajak untuk terbiasa melakukan kegiatan dengan model kegiatan yang baru di era new normal hari ini. Gitu. Nah, itu semuanya yang saya sampaikan tadi, mulai dari stay at home, social distancing, physical distancing, menggunakan alat pelindung diri, nah, mencuci tangan, lalu studi dari rumah ya, ataupun WFH, dan menunda semua kegiatan, dan melakukan aktif menerapkan PPKM, dan terbiasa dengan pola kehidupan yang baru, new normal, itu kan merupakan bentuk daripada kebijakan kesehatan. Salah satu daripada bentuk kebijakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi hari ini. Nah, gitu. Kalau kita berbicara lagi yang lain gitu ya, selain di masa pandemi COVID, Pak, ada lagi nggak Pak contoh produk kebijakan kesehatan? Ada. Apa itu Pak misalnya? Adalah undang-undang. Nah, undang-undang. Kita berbicara tentang rumah sakit, kita berbicara tentang tenaga kesehatan, kita berbicara tentang keperawatan gitu secara khusus ya. Kita berbicara tentang peran tenaga kesehatan, peran tenaga keperawatan. Nah, itu artinya juga kita berbicara tentang kebijakan kesehatan. Nah, begitu ya, Dari ya. Jadi, kebetulan contoh yang saya sampaikan tadi adalah kebijakan kesehatan di masa pandemi hari ini. Gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, adik-adik ada yang mau bertanya? Silakan. Ini Siti Nurhalija sedang bergabung, tapi sepertinya kendala ya. Ada lagi yang belum bergabung mungkin? Ada yang mau bertanya, adik-adik di sini ya? Ranti, Tania, Amelia, Bapak. Regita, Nadia Amara. Oke, siapa ya? Saya belum... Melisa. Bentar ya, saya kehilangan orangnya. Siapa? Cut Melisa. Oke, Cut Melisa. Silakan Ibu Cut Melisa. Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau vaksin itu termasuk kebijakan juga kan, Pak? Iya, benar. Vaksin juga ya. Vaksin masuk ke dalam salah satu kebijakan kesehatan oleh pemerintah, terutama dalam hal pandemi hari ini. Nah, vaksin. Kita semua diwajibkan vaksin. Adik-adik, saya yakin sudah vaksin semua kita ya. Kita dari Poltekkes sudah tertib vaksin. Jadi mahasiswa divaksin ya, dosennya divaksin, seluruh tenaga kependidikannya divaksin, dan kita sudah melaksanakan vaksinasi seluruhnya. Nah, vaksin juga masuk ke dalam salah satu produk daripada kebijakan kesehatan. Nah, walaupun mungkin secara khusus vaksin corona tidak diatur dalam undang-undang ya, tapi pemerintah memberikan peraturan baru terkait dengan kewajiban vaksin. Nah, itu juga masuk ke dalam salah satu produk daripada kebijakan kesehatan. Begitu. Khalil Awazir mungkin ada yang mau ditanyakan. Gimana Cut Melisa? Sudah jelas? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Surya Daniel. Ya, siapa ya? Oke, Ainun Fariana, Boru Simanjunta. Silakan Boru Simanjunta. Saya mau bertanya, Pak. Apa bedanya kebijakan kesehatan sama kebijakan publik? Ya, tadi di sini ada disebutkan ya, kalau kebijakan publik itu adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara khusus
yang dampaknya dirasakan kepada masyarakat. Kebijakan kesehatan merupakan kebijakan kesehatan adalah salah satu bentuk daripada kebijakan publik. Nah, gitulah dia. Jadi di atasnya itu adalah kebijakan publik, di bawahnya itu adalah kebijakan kesehatan. Gitulah kalau saya bisa mengibaratkan pengertiannya ya, mengibaratkan antara kebijakan kesehatan dengan kebijakan publik. Jadi kebijakan kesehatan sendiri diambil adalah untuk kebijakan publik sebenarnya. Jadi kebijakan publik belum tentu terkait dengan hal kesehatan. Nah, gitu. Tapi kalau kebijakan kesehatan sudah barang tentu digunakan untuk publik. Nah, itulah. Kalau secara sederhana bisa saya sampaikan seperti itu. Ibu Boru Simanjuntak. Ya Pak, terima kasih. Oke, Pak Ferry Armansyah mungkin ada yang mau bertanya. Khairul Afzan ada, Regita Ramadhani, Intan, Aulia Fahmi, Ferin mungkin, Georgina Nyabulun, ada, Boru Lubis. Pak. Oke, silakan siapa ya? Arif Munanda, Pak. Oke, Arif Munanda. Silakan Pak Arif Munanda. Ada yang bisa kita diskusikan? Iya, Pak. Ada, Pak. Iya, silakan. Mau bertanya nih, Pak. Kan selama 2 tahun lebih mungkin, mohon maaf. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Silakan. Selama 2 tahun lebih mungkin, Pak An, pandemi ini kan sudah berlangsung. Kebijakan kesehatan tentang COVID ini kan sudah beberapa kali dirubah. Ini Pak, menurut Bapak apa sih yang kurang dari kebijakan yang dibuat, kebijakan kesehatan tentang COVID yang dibuat oleh Indonesia, sehingga Indonesia masih penanganan COVID-nya sangat rendah, bahkan di peringkat sampai dengan Juli 21, Pak? Iya. Ya. Nah, ini kalau apa sih yang kurang dari kita ini? Ya, ini menarik sekali ya. Sepertinya topik yang ditanyakan ini terkait dengan mengapa pandemi masih terjadi sementara kebijakan kesehatan itu sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sudah banyak memberikan peraturan ini dan itu, kebijakan ini dan itu sudah semuanya dilakukan, tapi pandeminya kenapa belum selesai? Nah, ketika kita melihat kembali sebenarnya kenapa pandemi masih belum selesai sementara sudah sangat banyak kebijakan ataupun peraturan yang diberikan oleh pemerintah dan sudah berlakukan kepada masyarakat. Nah, itu saya melihat tidak di kebijakan kesehatannya yang kurang gitu, tapi dalam implementasinya, dalam penerapannya di masyarakat yang masih kurang. Bukan masalah kebijakannya, tapi kalau saya lihat di sini, hari ini kita masih menderita, hari ini kita masih merasakan pandemi karena masyarakat kita masih belum disiplin, karena masyarakat kita masih belum aktif, masyarakat kita masih belum peduli dengan kondisi hari ini. Jadi, terus terang hari ini masih ada yang percaya bahwasanya COVID itu tidak ada. Ada sebagian masyarakat yang mengatakan COVID is bullshit, tidak ada COVID. COVID itu bohong, COVID adalah konspirasi, COVID itu tidak ada. Saya nggak percaya COVID. COVID itu sebenarnya sama seperti flu biasa. Nah, paradigma itu ya, statement-statement seperti itu yang menyebabkan kita nggak keluar-keluar dari pandemi. Jadi bukan masalah kebijakan. Kalau menurut saya, pemerintah sudah sangat banyak sekali membantu masyarakatnya, menyampaikan kepada masyarakatnya hal-hal apa aja yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini, agar kita bisa cepat keluar dari situasi yang sangat sulit hari ini. Terus terang, ini situasi yang sangat sulit sebenarnya. Tapi masyarakat kita juga sulit untuk diberikan
pengetahuan, diberikan pendidikan terkait dengan kondisi pandemi. Karena mereka menganggap pandemi ini tidak ada, dan saya menyimpulkan kenapa mereka bisa seperti itu, karena terlalu sering menerima berita yang tidak benar, terlalu sering menerima hoax menurut saya. Jadi itulah kenapa masyarakat kita menurut saya juga tidak baik ya kalau tidak bisa menyaring berita yang dia dapat dengan bijak. Jadi berita-berita yang berseliweran di media sosial itu seringkali menyebabkan masyarakat kita menerima informasi-informasi hoax yang salah, informasi-informasi yang tidak benar terkait dengan COVID, terkait dengan COVID-19 ataupun virus corona yang berakhir sampai dengan masa pandemi seperti yang kita rasakan hari ini. Itu yang menyebabkan kenapa pandemi masih terus terjadi dan kenapa pandemi masih ada di kita. Jadi kalau menurut saya pandemi itu masih ada selama kita tidak mau menerapkan protokol kesehatan dengan tertib. Jadi menurut saya pandemi itu masih tetap ada selama masyarakat kita masih tidak percaya dengan virus corona. Jadi menurut saya pandemi itu masih tetap ada selama berita hoax ataupun berita tidak benar masih berseliweran di media sosial dan masih diterima dengan gampang dan mudah di-share kembali ke orang lain gitu. Jadi selama hal tersebut masih ada, saya pikir bukan kebijakan kesehatannya yang perlu direvisi, tapi cara berpikir kita sebagai masyarakat lah yang perlu dievaluasi. Gitu menurut saya. Pak Arif Ya, Ananda. terima kasih jawabannya, Pak. Sangat membantu. Ya. Mungkin adik-adik di sini ya bisa menjadi perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan, menyebarluaskan informasi yang baik ya di lingkungannya, di tempatnya tinggal, mengedukasi masyarakat terkait dengan kondisi pandemi, penyebaran virus COVID-19, vaksin, dan lain-lain. Oke, seperti itu. Pak. Iya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, sebelum bertanya, ini Zoom saya sepertinya sudah kehabisan waktu. Saya pakai Zoom-nya yang reguler. Less than 1 minute. Nah, sudah disuruh upgrade ke Pro. Jadi ini akan segera berakhir dalam beberapa second ya. Kita lanjutkan di grup WhatsApp. Dan saya akhiri pertemuan kita hari ini. Adik-adik jaga kesehatannya. Jangan kemana-mana dulu kalau tidak perlu. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Jangan lupa YouTube-nya ya, nanti dilihat kembali. Saya akhiri. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.